Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti Septianti dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 18620505123. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS mata kuliah agama Prodi PG PAUD dengan materi perkembangan kesadaran beragama pada anak usia dini. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati, MSI. Perkembangan kesadaran beragama pada anak usia dini adalah perkembangan agama pada anak usia dini. Dimaksud di sini adalah anak pada fase pertama, yaitu usia prasekolah, dan fase kedua anak usia sekolah 6-12 tahun. Fase sekolah pertama, dalam fase kehidupan pertama ini, dunia lahiriah dan dunia batiniah anak masih belum terpisahkan. Artinya, anak belum dapat memahami perbedaannya. Isi lahiriah dan isi batiniah masih merupakan kesatuan yang bulat. Oleh karena itu, penghayatan dan mengekspresikan secara spontan dan jujur dalam kehidupan, dalam setiap mimik, gerak, tingkah laku, dan bahasanya. Anak bisa berbohong atau bertindak laku pura-pura, dan ia menampilkan segenap kehidupan batiniahnya secara terbuka. Oleh karena itu, pribadi anak tampak polos jelas pada tingkah laku lahiriah. Pengertian kesadaran beragama. Dalam hal ini kita meninjau istilah Zakiyah Derajat yang membahas tentang kesadaran agama. Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir terasa dalam pikiran dan dapat dipilih gejalanya melalui introspeksi. Dalam dikayatnya bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas beragama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan yang mewujud kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap keagamaan menyangkut dengan segala kejiwaan. Salah satunya, sikap beragama merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku anak dan kegiatan melalui langkah-langkah pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya. 2. Sikap beragama merupakan suatu hal yang sangat penting yang diperlukan karena spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, moral, dan rasa pemikiran dan rasa memiliki, memberi arah dan arti pada kehidupan. 3. Sikap beragama merupakan suatu kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri manusia atau suatu kesadaran yang menghubungkan manusia langsung kepada Sang Maha Pencipta. Timbulnya rasa kesadaran pada anak. Kesadaran dan perkembangan jiwa beragama pada anak dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya 1. The Variety atau tingkat dongeng. Tahap ini anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengetahui Tuhan hanya diketahui oleh fantasi emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis. Menurut Dr. Hani, yaitu konsep agama pada anak sangat sedikit dan tidak ada artinya sama sekali. Untuk mengidentifikasi anak menjadi hal yang wajar karena mengatasi daya tingkat intelektual anak dalam konsep agama. 2. The reality tag, tingkat kepercayaan. Tahap ini dimulai
sejak usia anak sekolah. Ide-ide tentang Tuhan telah tercermin dalam konsep-konsep yang realistis dan biasanya muncul dari beberapa agama atau pengajaran orang dewasa. Melalui hal ini, anak tertarik untuk melakukan pekerjaan seperti hal orang dewasa yang tidak terlepas dari bimbingan orang tua. 3. The individual trait. Konsep individual ini terbagi menjadi 3, yaitu konsep kebutuhan yang kontensial, 2. Konsep ketuhanan yang lebih murni, 3. Konsep Tuhan yang bersifat humanistik, dan 4. Sifat-sifat agama pada faktor-faktor pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Adapun faktor yang membentuk anak melalui mengenal dan mendalami agama tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini. Salah satunya, 1. Faktor intern atau bawaan. Di masyarakat yang masih primitif muncul kepercayaan terhadap roh-roh gaib yang dapat memberikan kebaikan atau bahkan malapetaka. 2. Faktor eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga di sini merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian sangatlah dominan. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis dan melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang melalui dengan yang diharapkan. Lingkungan masyarakat. Ini adalah faktor lingkungan yang terakhir. Yang dimaksud lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulannya dari berbagai referensi yang saya ambil. Dari kesimpulan bahkan perkembangan agama pada anak usia dini melalui proses atau bahan pemahaman yang diawali dengan konsep Tuhan yang sangat sederhana dan kemudian akan berlanjut kepada pemahaman yang lebih mendalam. Tentu saja hal ini sejalan dengan pertumbuhan fisik dan kejiwaannya. Dalam proses awal di mana perkembangan agama pada anak muncul terlebih, disinilah faktor yang sangat membentuk jiwa keagamaannya pada anak, yaitu faktor internal dan eksternal seperti yang sudah diulas di depan. Daripada itu sangatlah penting perkembangan ini, dibutuhkan tindakan yang tepat dan benar. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.